Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma yang dimana mengajak kita untuk perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Membumbui Dunia. Ayat intinya terdapat dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kami menanti-nantikan untuk bertemu dengan keluarga baru yang baru saja pindah ke sebelah rumah kami. Melihat sang suami, Ron mendekatinya dengan tangannya terulur. "Hai, saya Ron Flowers," katanya. "Selamat datang." Mengabaikan sapaan tersebut, pendatang baru itu memperpanjang tali kedua anjing Doberman miliknya, berbalik dan melangkah pergi. Meskipun terheran, Ron pulih kembali. Tetapi pertemuan pertama ini menandai arah hubungan kami dengan pria ini selama dia tinggal bersebelahan. Kami memang berkunjung dari waktu ke waktu melewati pagar halaman belakang bersama istrinya yang pemalu, yang sepertinya menginginkan persahabatan. Tetapi anak kecil merekalah yang berkesan dalam ingatan kami. Usianya yang masih muda dan kebiasaannya yang aneh mengucilkannya di lingkungan para remaja di lingkungan kami. Setiap kali putra-putra kami pulang dari akademi, anak ini akan berkeliaran berharap untuk bermain dengan mereka atau diundang masuk. Ya baik, di sini pelajaran dikatakan kepada kita, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ini pelajaran yang sangat luar biasa diberikan dalam kehidupan kita hari ini. Bahwa kita adalah garam dunia. Bagaimana kita mau membawa dampak positif kepada lingkungan kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi keadilan bagi orang lain. Ya sama seperti Yesus. Dia menyebut para muridnya sebagai garam dunia. Untuk membawa dampak, membawa keadilan, dan membawa sikap atau rasa itu kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka. Itu juga diberikan di dalam kehidupan kita supaya kita dapat membawa rasa kasih Tuhan itu kepada orang yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan kita atau dimanapun kita berada. Tuhan memberikan kepada kita suatu contoh atau suatu firman yang luar biasa, bahwa kita adalah garam dunia. Bagaimana kita mau menjadikan orang bahagia dengan apa yang Tuhan sudah memberikan kepada kita, suatu tanggung jawab. Ya sama dengan cerita ini, sangat luar biasa cerita ini. Dia bertemu dengan keluarga yang baru saja pindah ke sebelah rumah mereka. Walaupun pada saat itu dari cerita ini ada yang abaikan sapaan itu, tapi lama kelamaan mereka dapat bertemu kembali. Pertemuan pertama mereka itulah yang membawa dampak positif atau membawa rasa itu kepada keluarga yang baru datang itu. Ya di sini dikatakan bahwa anak-anak itu juga berkeliaran pada saat putra-putra tetangga mereka pulang dari akademi, berharap mereka dapat menerima dan bermain dan diundang masuk bersama dengan mereka. Kalau kita lihat secara harfiah di dalam kitab suci dan di dalam buku ini, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membawa sukacita kepada orang itu, memperlihatkan kepada orang itu dengan dampak yang positif, dengan rasa kekeluargaan. Ya, di sini dikatakan bahwa kami memang berkunjung dari waktu ke waktu melewati pagar halaman belakang rumah bersama istrinya yang pemalu, yang sepertinya menginginkan persahabatan. Sangat luar biasa ketika kita mau menjalin hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Kita melihat orang-orang itu mau menjalin hubungan dengan kita atau menjalin persahabatan dengan baik, ya kita akan menerima, kita akan membuka akan pintu kita untuk mereka dapat masuk. Sama seperti yang tadi saya katakan bahwa pada zaman dulu Yesus memanggil murid-murid Yesus dengan panggilan garam dunia. Bagaimana kita mau menjadi rasa itu kepada orang lain. Ya Tuhan akan memberikan kepada kita rasa terlebih dahulu untuk membawa satu sukacita kepada orang lain juga.
Ya bagaimana kita mau membuka akan rumah kita untuk orang datang melihat akan kasih Tuhan di dalam rumah kita. Bagaimana juga kita membuka hati kita untuk Tuhan dapat masuk di dalam kehidupan kita. Hal-hal seperti ini kita dapat pelajari bersama-sama. Inilah pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Bahwa kita menjadi garam dunia dan juga menjadi terang dunia. Nah, bagaimana kita mau membawa orang itu supaya melihat akan kasih Kristus, maka kita terlebih dahulu kita diajar Tuhan untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dapat bertanggung jawab dengan hal-hal sekecil itu. Jadi di sini katakan, suatu hari Karen terkejut menemukan anak laki-laki kecil itu sedang duduk di sofa ruang tamu kami sendirian. Dia jelas telah dengan sengaja masuk lewat pintu depan tanpa bersuara. "Wah, Daron, saya tidak tahu kamu ada di sini," serunya sementara denyut nadinya sedikit meredah. "Oh, tolonglah Nyonya Flowers, izinkan saya tinggal," pintanya. "Saya suka duduk di sini karena pemandangannya indah dan tidak ada yang berkelahi." Sangat luar biasa pelajaran kita pada saat ini. Pada suatu hari Karen terkejut melihat anak itu sudah duduk di ruang tamu mereka sendirian. Lalu apa yang anak itu katakan kepada Karen? Bahwa izinkan saya tinggal bersama dengan kalian. Karena saya suka duduk di sini karena pemandangannya indah. Saya puji Tuhan, pelajaran yang sangat luar biasa. Ketika kita mempunyai satu hubungan yang erat dengan Tuhan, maka rumah kita akan diberkati Tuhan. Orang itu datang duduk melihat pemandangan yang sangat luar biasa, meminta untuk tinggal bersama dengan mereka karena dia tahu bahwa kehadiran Tuhan di dalam keluarga itu yang membuat dia untuk terus datang ke rumah itu untuk melihat akan pemandangan, melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa Karen duduk di sampingnya, meyakinkan dia bahwa dia bisa tinggal selama yang dia suka, dan memikirkan kembali saat-saat di mana dia telah beberapa kali dengan cepat telah disuruh pulang karena sepertinya dia mengganggu. Suatu hari Daron dan keluarganya pindah begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana mereka telah pergi. Rumah itu mendapat pemilik baru lagi dan akan mudah untuk melupakan saja. Tetapi entah kenapa kami memikirkan Daron dari waktu ke waktu. Kami terus berharap bahwa karena dia telah menyaksikan di rumah kami seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai satu sama lain, dua anak-anak laki-laki yang bermain dan tertawa, dan tahu mereka menerima cinta dari orang tua mereka begitu saja, bahwa karena dia pernah melihatnya sekali, itu bisa terjadi juga kepadanya di dalam rumah yang akan dia bangun suatu hari kelak. Pelajaran yang sangat luar biasa, di mana di saat Daron dan keluarga pindah, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tetapi di sini katakan bahwa entah kenapa kami memikirkan Daron dari waktu ke waktu. Artinya mereka sangat memerlukan akan persahabatan itu yang erat lagi. Ya, di sini dikatakan bahwa kami terus berharap bahwa karena dia telah menyaksikan di rumah kami seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai satu sama lain, dua anak laki-laki yang bermain dan tertawa, dan tahu mereka menerima cinta dari orang tua mereka begitu saja, bahwa karena dia pernah melihatnya sekali. Di dalam keluarga juga pasti adanya orang yang membawa rasa sehingga mereka dapat bahagia. Ya, anak-anak mereka saling bercerita dengan orang tua mereka, saling tertawa, saling merasakan akan suka dan duka di dalam keluarga mereka, di dalam rumah tangga mereka. Ketika kita mengizinkan Tuhan untuk menjadikan kita sebagai garam dunia untuk membawa suatu keadilan atau membawa rasa kepada orang lain, bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga itu tidak membawa suatu masalah terhadap orang lain, tapi bagaimana kita membawa sukacita, membawa terang itu kepada mereka. Ya, pelajaran sangat luar biasa. Di sini juga dikatakan, ada begitu banyak Daron yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kita, mendambakan kasih sayang dan cinta. Mereka mencari sebuah teladan tentang apa artinya menjadi keluarga yang peduli. Mereka haus akan kehangatan sentuhan kita, pelukan kita. Melalui kita, Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya pada dunia.
Mungkin bagi Daron, sekalipun cinta tidak terjalin dengan baik di rumahnya, namun pernah datang ke rumah kami dan melihat serta merasakan cinta itu akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Ini sangat luar biasa. Di sini katakan bahwa ada begitu banyak Daron yang tak terhitung jumlahnya yang mendambakan akan kasih sayang dan cinta. Di sini juga katakan mereka mencari sebuah teladan tentang apa artinya menjadi keluarga yang peduli. Biarlah kita mau menjadi keluarga yang peduli, keluarga yang membawa kebahagiaan kepada orang lain. Tapi bagaimana juga kita mau untuk peduli terhadap kasih Tuhan itu. Di sini juga dikatakan bahwa melalui kita Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya pada dunia. Ini sangat luar biasa. Melalui kita Tuhan membawa kita untuk menunjukkan kasih kepada dunia yang berdosa. Membawa akan rasa kepedulian itu, membawa rasa tanggung jawab dan rasa sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Untuk dunia dapat melihat bahwa kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Jadi sini katakan bahwa apa yang dapat Anda lakukan hari ini yang dapat membumbui sesama Anda dengan kasih Tuhan. Ya, sangat luar biasa pelajaran kita. Pertanyaan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Minta kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk membawa rasa, membawa kepedulian, membawa cinta akan Tuhan di dalam dunia ini. Biar kita selalu meminta akan hikmat dari Tuhan, supaya kita menjadi terang dan membawa rasa atau garam dunia itu di dalam kehidupan kita, dan membawa itu juga kepada sesama kita di sekitar lingkungan kita. Biarlah pelajaran ini dapat menguatkan kita untuk kita terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.